Salam damai di hati sahabat firman. Kita bersuka cita karena kita jumpa pada pelajaran rohani, pada pelajaran 10. Sebelum kita mempelajari firman, mari kita berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus hadir untuk menyanggupkan hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita adalah kelemah lembutan dalam cawan lebur. Ayat inti Matius 5 ayat 5. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Timbul pertanyaan, apa ciri-ciri orang yang lemah lembut? Saya dapati ada beberapa poin. Yang pertama adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Poin yang kedua adalah mereka berlindung kepada Tuhan dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan memperhatikan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Poin yang keempat, sahabat firman, mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kita dapati dalam Titus pasal 3 ayat 2. Poin yang kelima, mereka mampu menanggung hasutan tanpa terbakar kemarahan. Mereka menanggapi semuanya itu dan bersikap diam dan menjawab dengan lemah lembut. Poin yang keenam, sahabat firman, mereka yang tetap berkepala dingin walaupun yang lain terbakar emosi dan dengan sabar menguasai jiwa mereka. Dan kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 11, firman Tuhan memberikan penjelasan rohani yang sangat luar biasa bahwa orang-orang yang lemah lembut dinilai akhirnya akan memiliki bumi. Dan mereka memiliki bumi bukan dengan cara merampasnya atau dengan cara kekerasan, tetapi memperoleh bumi dengan kelemah lembutan. Kesimpulan dari 7 poin ini, sahabat firman, bahwa dengan demikian segala berkat di surga di atas dan segala berkat di bumi di bawah akan dimiliki, merupakan bagian dari orang-orang yang lemah lembut. Sangat luar biasa poin rohani yang kita dapati pada pelajaran minggu ini. Mari kita pindah kepada pelajaran yang pertama, bahwa kelemah lembutan dalam penderitaan. Demikian Yehezkel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Yehezkel pasal 24 ayat 24. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini, dalam poin yang pertama ini ada 2 tokoh yang diperkenalkan. Tokoh yang pertama adalah Yusuf. Yusuf, kita baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat 28, Yusuf merupakan anak kesayangan dari ayahnya. Namun tiba-tiba hidupnya berubah, sahabat firman. Ketika dalam situasi seperti ini, apa yang Yusuf buat? Yusuf tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Walau menghadapi pencobaan yang luar biasa, pencobaan yang keras, dia dengan rendah hati bekerja pada tuannya. Dan dia dengan lemah lembut menanggapi tuduhan yang palsu dari tuannya. Akhirnya keadaan yang dimiliki oleh Yusuf menjadi keselamatan bagi Israel di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21. Dan ayat yang saya bacakan, Yehezkel pasal 24 ayat 24 ini, kita dapati di sini, sahabat firman, Yehezkel, ya, kita dapati bahwa dia sangat hancur hatinya. Diterangkan bahwa hati Yehezkel hancur berkeping-keping setelah istrinya meninggal.
Apa yang diminta Tuhan pada Yehezkel? Jangan menangis. Jangan menangis. Yehezkel 24 ayat 16-28. Dan keadaan yang Yehezkel miliki ini menjadi pengumuman dan contoh bagi orang Israel pada zamanya dan bagi saudara dan saya pada zaman saat ini. Apa pelajaran rohani bagi kita? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan dapat menggunakan segala keadaan yang kita miliki untuk membantu orang lain. Jika dengan rendah hati kita menerima penderitaan itu. Saya ulangi, Tuhan dapat menggunakan segala yang saudara dan saya miliki untuk membantu orang lain. Jika saudara dengan rendah hati menerima penderitaan itu. Kita berpindah kepada poin yang kedua. Kelemah lembutan sebagai pengantara. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapa Tuhan? Murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Keluaran pasal 32 ayat 11. Sahabat Tuhan yang berkat Tuhan, Musa adalah pemimpin orang Israel. Allah mempercayakan Musa untuk mengeluarkan orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Musa mengalami berbagai peristiwa yang sangat luar biasa. Namun saudara baca di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Musa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut. Dan ini kata Tuhan. Nah pertanyaan, jika Tuhan katakan kepada Musa dia orang yang lemah lembut, apa yang perlu saudara perbincangkan? Kalau Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa engkau adalah anakku, engkau pasti akan diselamatkan. Apa yang menjadi persoalan bagi saya dan saudara? Tidak ada persoalan. Kalau Tuhan katakan bahwa orang itu lemah lembut, dan ini buktinya. Musa walaupun menerima berbagai pergumulan terus-menerus menghadapi bangsa, kehidupan bangsa yang dengan keluhan mereka dan perlawanan dari bangsa itu. Bukan sampai di situ saja, Musa ketika itu terjadi, sahabat Tuhan, Tuhan menawarkan Musa untuk menghancurkan umat Israel dan memulai sebuah bangsa baru dengan dia. Namun apa yang Musa buat? Musa mengantarai atas nama umatnya yang mengeluh. Dia juga mengantarai nama saudara perempuannya sendiri setelah dikhianati olehnya dalam Bilangan pasal 12 ayat 13. Dia juga mengantarai ketika kerabatnya mencoba untuk merebut keimamatan. Di dalam Bilangan 16 ayat 20 dan 22. Apa poin rohani dari pelajaran kedua ini? Sahabat Tuhan, bahwa kelemah lembutan termasuk menawarkan, ini adalah Tuhan menawarkan kasih karunia kepada mereka, kepada saudara dan saya yang tidak pantas mendapatkannya. Namun ini yang Tuhan buat, karena Tuhan rindu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita pindah pada poin yang ketiga. Kelemah lembutan di hadapan musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44 timbul pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Mengapa kita mengasihi orang yang merupakan musuh kita? Ajaran apa yang saudara dan saya ikut, sahabat firman? Maka jawaban yang kita dapati dalam pelajaran adalah, itu adalah cara Tuhan, ajaran Tuhan, dan keinginan Yesus sebagai umat yang percaya kepada Dia. Inilah adalah dasar dari tindakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita semakin hari makin menyerupai Bapa kita di surga. Mengapa? Karena Allah baik terhadap musuh-musuhnya. Matius 5 ayat 45. Dia mengasihi musuh-musuhnya karena dia melihat mereka sebagai saudara perempuan dan laki-laki yang akan mewarisi kerajaan sorga.
Dia mengasihi musuh-musuhnya karena dia melihat mereka sebagai mutiara-mutiara yang berharga atas nama kasih karunia. Apa pelajaran penting yang kita dapati dari pelajaran ini? Mampukah kita mengasihi musuh-musuh kita? Saudara jawab dalam hati, dan saya juga. Namun pelajaran pada hari ini memberikan motivasi bahwa kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita melihat mereka sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki yang akan mewarisi kasih karunia, keselamatan, keselamatan, kemuliaan. Kita melihat saudara yang membenci kita, yang menyakiti kita sebagai mutiara-mutiara yang berharga atas nama kasih karunia. Kita harus buat itu, sahabat firman. Jangan kita selalu saling menjelekkan, menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita mendoakan. Mengapa demikian? Karena kita disempurnakan, saudara-saudara, oleh kasih Tuhan. Dan kesempurnaan kasih Tuhan itu akan tumbuh di dalam hati kita yang mempercayai Tuhan. Matius 5:48. Kesempurnaan ini ditujukan dengan mengasihi orang lain dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Pelajaran yang keempat, kelemah lembutan di hadapan ketidakadilan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Nah, sahabat firman yang berkati Tuhan, tidak diragukan Yesus adalah teladan kelemah lembutan yang terbesar dalam Matius 11 ayat 29. Dan Petrus menjelaskan bagaimana dia memperlakukan sehingga kita dapat belajar dari teladannya dalam 1 Petrus 2 ayat 23 ini. Yesus tetap diam di hadapan penyerangnya. Dia tidak memberontak terhadap serangan atau penderitaan, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan, kepada Bapanya di surga, karena dia tahu bahwa Bapanya di surga akan melakukan keadilan pada waktu yang tepat. Apa yang perlu kita buat, sahabat firman? Jika kita mendapat ketidakadilan, mari kita menyerahkan semuanya kepada Bapa kita di surga. Karena Bapa kita di surga mampu, ya, Bapa kita di surga mampu melakukan seadil-adilnya pada waktu yang tepat, waktu Tuhan yang tepat. Dan Paulus mengingatkan saudara dan saya dalam Roma 12 ayat 17-21, jangan membalas dendam, karena balas dendam adalah milik Tuhan. Sebaliknya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Pelajaran rohani pada minggu ini kita dapati ada kesimpulan rohani yang luar biasa pada poin yang kelima. Sumber kelemah lembutan. Siapa sumber kelemah lembutan? Raja Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Mazmur 62 ayat 7. Kelemah lembutan biasanya dilihat sebagai orang lemah, ya, atau dianggap pemalu, tidak berdaya, bahkan pengecut. Tidak ada yang dapat lebih jauh dari kebenaran. Namun kita dapati pada poin-poin rohani yang terakhir ini, bahwa kelemah lembutan orang Kristen didasarkan pada batu karang. Dia adalah Yesus Kristus. Mereka tetap teguh dalam badai kehidupan ini, sahabat firman. Mereka tidak ingin menyakiti musuh mereka, tetapi mengenterai umat mereka. Mereka mengasihi keluarga dan teman-teman mereka, bahkan jiwa mereka. Walaupun mereka dikhianati, mereka disakiti, dan mereka menempatkan keadaan buruk di tangan Tuhan. Karena mereka tahu, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang lemah lembut, mereka tahu bahwa Tuhan akan bertindak. Dia melakukan pekerjaannya untuk kemuliaan namanya. Sangat luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Poin yang terakhir, jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati,
yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah, ini poinnya, pengendalian diri orang yang di bawah kejahatan dan kebengisan, gagal memiliki sifat tenang, dan roh yang penuh kepercayaan serta merampok Tuhan dari hak-haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Sahabat firman, poin yang terakhir, kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman pada minggu ini memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan motivasi untuk kami tetap mengasihi orang lain. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka kami boleh dapat kuat, kami boleh menjadi berkat bagi diri kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika terjadi hari Maranatha, kami boleh ada di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa firman ini. Ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.